Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wasyukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa mawala wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kali ini saya akan memberikan yaitu video tentang true story, kisah nyata artis terkenal mu'alaf yaitu Cica Kuswoyo dengan judul yaitu Mamaku Perempuan Luar Biasa. Saya ulang, Mamaku Perempuan Luar Biasa. Sebelumnya marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan lain-lain yang telah diberikan kepada kita sekalian, sehingga kita masih diberi oleh Allah umur yang panjang. Sebagai rasa syukur kita, marilah kita ucapkan dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya termasuk kita sekalian, dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, sekali lagi judulnya adalah Mamaku Perempuan Luar Biasa. Namaku adalah Cica Kuswoyo. Aku lahir dari orang tua yang berbeda agama. Papaku Nomo Kuswoyo yang beragama Islam dan masih keturunan waliullah yaitu Sunan Derajat, salah seorang wali songo, seorang wali yang sangat terkenal sebagai penyebar agama Islam di wilayah Jawa Timur. Mamaku seorang perempuan Kristen yang taat. Beliau masih berdarah Belanda dan banyak saudara-saudaranya dari pihak mama yang menjadi pendeta. Walaupun berbeda agama, papa dan mama tidak pernah mempunyai masalah. Keduanya hidup berbahagia dan saling menghargai kepercayaan masing-masing. Sejak kecil aku dididik secara Kristen seperti anak-anak Kristen lainnya. Aku diikut sertakan di sekolah minggu. Setiap kali pergi untuk melaksanakan yaitu kebaktian, papaku sering mengantar kami ke gereja. Intinya, kami adalah keluarga yang sangat berbahagia. Baik hari Natal ataupun hari Lebaran, rumah kami selalu meriah. Semua bersuka cita merayakan kedua hari besar tersebut. Usiaku sudah menginjak 16 tahun dan duduk di bangku kelas 1 SMA Tarakanita. Rumah tempat tinggal kami sangat berdekatan dengan masjid. Terus terang, aku sangat terganggu dengan suara adzan, apalagi di saat maghrib. Suara adzan dari toa masjid begitu keras dan sangat memekakkan telinga. Belum lagi suara adzan dan televisi. Setiap kali azan maghrib berkumandang, aku matikan televisi karena di semua channel, semua stasiun menayangkan adzan
yang sama. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, di suatu maghrib terjadilah sebuah peristiwa yang tidak disangka-sangka. Ketika itu adzan maghrib muncul di layar televisi. Seperti biasa aku mencari remote control untuk mematikan televisi. Namun hari itu aku tidak bisa menemukannya. Dengan hati kesal, ku telusuri sela-sela sofa, ku angkat semua bantal, ku periksa kolong meja, tapi alat pengontrol jarak jauh itu tidak juga terlihat. Karena putus asa, aku terduduk di sofa lalu duduk menatap layar televisi yang sedang menayangkan azan dengan teks terjemahannya. Lalu apa yang terjadi? Sekonyong-konyong hatiku menjadi teduh. Baris demi baris terjemahan azan tersebut terus kubaca, dan entah karena apa hati ini semakin sejuk. Aku seperti orang yang terhipnotis, dan tubuh ini terasa sangat ringan dengan perasaan yang semakin lama semakin nyaman di dalam benak ini. Seakan-akan ada suara yang berkata padaku, "Sampai kapan kau mendengar panggilanku? Cicak, sudah berapa tahun aku memanggilmu? Masihkah kau akan terus berpaling dariku?" Lalu aku menangis, entah karena sedih, marah, bingung, galau, hampa, takut, atau mungkin juga semua perasaan itu ada dan berbaur menjadi satu. Aku terus menangis tanpa tahu harus melakukan apa. Esok harinya aku curhat pada adikku. Kami berdua memang sangat dekat satu sama lain. Adikku ini ternyata sangat berempati atas apa yang menimpaku dan tidak mengeluarkan suatu pun kata yang menyalahkan kakaknya. Bahkan dia berkata, "Aku akan support apapun kalau itu memang membahagiakan kakak." "Terima kasih Dek, sekarang ikut kakak yuk." "Ikut kemana?" tanyanya. Dengan diam-diam kami berdua pergi ke sebuah toko muslim yang letaknya tidak jauh dari rumah. Di sana kami membeli mukena, kitab suci Al-Quran dengan tafsir dan terjemahannya. Tidak lupa sebuah buku yang berjudul Tuntunan Sholat. Sesampainya di rumah, kami berdua mempelajari cara berwudu, melakukan sholat, dan menghafal bacaannya. Setelah dirasa mampu, kami berdua mencoba mendirikan sholat bersama-sama. Perbuatan kami tentu saja di luar pengetahuan kedua orang tua. Pernah suatu kali mama mengetuk pintu dan sangat marah karena mengunci kamar dari dalam. Begitu mendengar teriakan mama, secepat kilat kami membuka mukena dan menyembunyikannya di laci paling atas. "Dengar ya, Dok, kalian gak boleh mengunci pintu kamar. Selama kamu tinggal di rumah mama, kalian ikut peraturan mama," bentak ibuku dengan galak. "Iya mama," sahutku dengan suara perlahan, karena tak ingin ribut dengan mama, apalagi kami sangat perlu
menjaga kerahasiaan ini. Waktu terus berlalu, bulan Ramadan pun datang. Tentu saja di bulan suci seperti ini kami juga ingin melakukan puasa seperti muslim lainnya. Berpuasa dari waktu subuh sampai maghrib sebetulnya sama sekali tidak sulit. Masalah yang lebih baik datang setiap kali mama mengajak makan bersama. Mama tentunya curiga karena kami berdua selalu menolak. Aku udah makan di sekolah tadi, Ma, kataku dengan suara bergetar. Mama menatap aku dengan tajam. Sepertinya dia telah mencium ada yang tidak beres dengan kami berdua. Ketegangan pun terjadi. Buatku itu adalah saat yang sangat menegangkan, sampai akhirnya mama menghela nafas panjang dan berkata, baiklah kalau begitu. Bulan penuh rahmat berlalu. Suara takbir yang begitu merdu di telinga berkumandang. Idul Fitri adalah hari kemenangan, dan kami tidak mau kehilangan momen untuk sholat bersama jamaah yang lain. Aku dan adikku berdiskusi menyusun strategi, yaitu bagaimana cara pergi ke masjid tanpa sepengetahuan orang di rumah. Esok harinya para pemirsa, sekitar jam 6.30 pagi kami mengendap-endap, yaitu mengendap-endap membuka pintu depan. Setelah itu membuka pagar sampai terbuka lebar. Kami berdua mendorong mobil dalam keadaan mesin mati supaya tidak terdengar oleh orang tua kami yang masih tenggelam dalam nyenyak. Pada satpam yang menjaga rumah, aku berpesan, kalau ada yang tanya, bilang kami mau latihan basket. Ya Pak. Siap non, kata sang satpam, entah curiga atau tidak. Setelah mobil dirasa cukup jauh, aku menghidupkan mobil dan meluncur langsung ke masjid terdekat. Sesampainya di sana, banyak tetangga-tetangga menatap kami dengan yaitu paras keheranan. Mereka tentu saja bingung karena semua orang tahu bahwa aku beragama Kristen. Bahkan barisan ibu-ibu yang duduk tepat didengar, maksud saya bahkan barisan ibu-ibu yang duduk tepat di depan kami langsung mendekatkan kepalanya dan berbisik kepada kami, "Cah, ngapain kamu di sini? Sholat Idul Fitri itu buat kaum muslim, kamu kan Kristen." Aku cuma tersenyum dan tidak berusaha menjawab. Sementara ibu-ibu lain terus berkasak kusuk sambil menengok, bahkan ada yang menunjuk-nunjuk ke arah kami. Kami bergeming dan tidak mempedulikan sikap orang yang merasa aneh dengan kehadiran kami. Dan akhirnya sholat Idul Fitri dapat kami ikuti dengan sukses. Dengan hati berbunga-bunga kami kembali pulang, alhamdulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, baru saja sampai di depan pagar. Di depan rumah telah berdiri papa dan mama. Mereka membantu membuka pagar, membuka pintu mobil, lalu mama langsung melontarkan pertanyaan tanpa basa-basi. "Dari mana kalian?" tanya mama dengan suara keras. "Habis latihan basket, Ma," sautku. Kami berdua memang telah berganti pakaian dan semua mukena dan sajadah
sudah dimasukkan ke dalam tas dengan rapi. Kalian jangan berbohong ya. Mama menangkap ada yang aneh dengan kalian berdua, kata mama lagi. Aku menatap mama yang nampak sangat kesal. Sementara papa cuma cengar-cengir, bahkan mengedipkan sebelah matanya pada kami. Kami latihan basket, Ma. Masa mama gak percaya sama anak sendiri, kata adikku. Rupanya omongan adik membuat hati mama tersentuh juga. Seperti sebelumnya, dia menatap kami bergantian dengan tajam, menghela nafas panjang, lalu berkata dengan suara keras, baiklah kalau begitu, yuk kita ke atas. Yuk kita ke atas, Ma, kata papa sambil yaitu menggamit tangan mama untuk mengajaknya pergi dari situ. Sebelum masuk ke dalam rumah, papa sempat-sempatnya menengok ke arah kami dan mengedipkan sebelah matanya sekali lagi sambil tersenyum dengan paras jahil maksud saya. Aku masih termangu-mangu di depan rumah. Kecurigaan mama mulai menghantui perasaanku. Sampai beberapa lama aku bisa mempertahankan rahasia ini. Tanyaku dalam hati, daripada mama yang menemukan rahasia ini, bukanlah beliau lebih baik mengetahui semuanya langsung dari anaknya sendiri? Mama, aku memanggil dan mengejar mama yang sudah berada di dalam rumah. Mama dan papa membalikkan badan dan menunggu apa yang disampaikan anaknya. Kembali kediaman berulang. Sesaat aku gentar hendak menyampaikan berita ini. Ya, Ca, kamu mau ngomong apa? Tanya papa. Keheningan kembali mendominasi, bibirku bergetar. Semua kata dalam tenggorokan telah berkumpul dan berdesak-desakan untuk keluar dari bibir. Aku masih diselimuti kebimbangan. Ngomong jangan, ngomong jangan, ngomong jangan. Cica masuk Islam. Cica masuk Islam. Ma, Cica masuk Islam. Papa, Cica minta maaf, tapi Cica mendapat hidayah dan tidak bisa menolak panggilan itu. Akhirnya tanpa dikendalikan oleh otak, semua kata terlontar begitu saja. Alhamdulillah, di luar dugaan, papa berteriak kegirangan. Mendengar berita tersebut tidak cukup melampiaskan kegembiraannya dengan cara itu. Beliau langsung berlutut di lantai dan melakukan sujud syukur atas hidayah yang didapat anaknya. Melihat sikap papa, aku tentu harus menjadi lebih tabah. Dengan penuh harap, aku memandang mama, berharap mendapat dukungan yang sama. Mama menatapku dengan pandangan tidak percaya. Matanya melotot, dadanya kembang kempis, dan bibirnya bergetar hebat. Wah! Tanpa diduga, tiba-tiba mama muntah darah dan tubuhnya sempoyongan. Untungnya papa dengan sigap menangkap tubuh mama dan mendudukkannya di sofa. Mama, aku menangis sejadi-jadinya. Bagaimana tidak sendiri? Tidak ada kesedihan yang paling menyakitkan kecuali mengetahui bahwa kita telah menyakiti hati ibu kita sendiri. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, papa mengurus mama dengan telaten. Perlahan-lahan
Kesehatan mama berangsur-angsur membaik. Tapi sejak peristiwa itu mama tidak mau lagi berbicara denganku. Selama ini mama dan aku hubungannya sangat dekat. Melihat mama bersikap seperti itu, aku sedih sekali. Berkali-kali aku mengajak mama berbicara, tapi beliau tidak menyaut, sehingga aku memutuskan untuk mengalah dan membiarkannya sendiri. Itu adalah salah satu periode hidup yang paling menyiksa buatku. Tapi mau bagaimana lagi, aku hanya bisa pasrah dan menunggu perubahan sikap mama. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli wa sallim alaihi. Bulan demi bulan berlalu, kami masih belum berkomunikasi satu sama lain. Mama sering meninggalkan rumah entah kemana. Aku gak berani bertanya, takut malahan membuatnya lebih marah. Sudah 3 bulan aku tidak berbicara dengan mama. Hari-hari yang kuhadapi sering aku isi dengan mengurung diri di kamar sambil membaca sejarah para nabi, terutama kisah-kisah Rasulullah SAW, yang membuatku semakin mantap menjadi seorang muslim. Beruah, tiba-tiba kamar dibuka dengan suara keras. Aku menengok dan terlihat mama masuk dengan membawa sebuah kotak yang cukup besar. Parasnya dingin dan sulit ditebak apa yang ada di pikirannya. Duk, mama mau tanya. Kamu harus menjawab dengan tegas, katanya. Iya mama, saatku dengan suara hampir tak terdengar. Dalam hati aku bersorak karena akhirnya mau berbicara lagi. Kamu sudah mantap mau masuk Islam? Tanya lagi tanpa basa-basi. Mantap ma, Cica rasa ini benar-benar panggilan Allah, jawabku pelan tapi tegas. Oke, kalau begitu, kata mama. Lalu dia mengangsurkan kotak yang dibawanya ke tanganku. Dengan terheran-heran aku menerima kotak itu. Apa ini ma? Gak usah banyak tanya, kamu buka aja kotak itu sekarang juga. Dan gerak perlahan aku membuka kotak tersebut. Masya Allah, ternyata isinya adalah kitab suci Al-Quran, mukena, kerudung, buku-buku agama Islam yang lumayan tebalnya. Aku menatap mama dengan pandangan bertanya. Mama membalas menatapku dengan tajam. Kalau begitu, kamu ingin menjadi Islam? Be a good one. Mendengar perkataannya, aku menangis dan menghambur ke pelukan mama. Mama memelukku aku seerat yang yaitu dia bisa. Tanganku semakin menjadi-jadi dan membasahi baju mama di bagian dada. Setelah tangis mereda, mama bertanya lagi, kamu sudah resmi masuk Islam? Cica udah ngucapin 2 kalimat syahadat ma, disaksikan oleh ustadz dan kiai. Enggak sih ma, Cica ngucapin sendiri aja. Berarti kamu belum resmi masuk Islam. Besok mama akan antar kamu ke Masjid Al-Azhar di Jalan Sisingamangaraja. Mama udah bikin janji dengan kiai di sana untuk mengislamkan kamu. Aku nggak sanggup untuk mengatakan apa-apa kecuali memeluk mama lagi sambil menangis menggerung-gerung. Setelah melakukan mama yang mendiamkan aku selama 3 bulan, siapa sangka mama akan bersikap begini akhirnya. Mamaku memang luar biasa.
Esok harinya di Masjid Al-Azhar aku resmi menjadi atau memeluk agama Islam di usia 16 tahun. Aku bahagianya sulit dilukiskan. Setelah ritual mengucapkan 2 kalimat syahadat berakhir, aku menarik mama untuk menuju ke mobil dan kembali pulang ke rumah. Tunggu dulu, Dok. Sekarang kamu harus ikut mama ke belakang. Ke belakang mana, Ma? Tanyaku keheranan. Yaitu ke SMA Al-Azhar. Kamu harus pindah sekolah, yaitu ke sana. Loh, kenapa harus pindah? Cica udah betah sekolah di Tarakanita. Semua teman-teman Cica ada di sana. Cica gak mau pindah. Dok, dengar kata mama. Kalau kamu serius pindah ke Islam, kamu gak boleh setengah-setengah. Maksudnya gimana, Ma? Tarakanita itu sekolah Kristen. Kalau kamu pindah Islam, maka kamu harus bersekolah di sekolah Islam. Sekali lagi mama bilang, kamu gak boleh setengah-setengah. Ini peristiwa besar dan pilihan hidup kamu. Mama mau kamu total dalam menyikapi pilihan kamu sendiri. Lagi-lagi sikap mama membuatku kagum bukan main. Sepertinya dia telah mempersiapkan semuanya ini dengan baik dan terencana. Mama kok bisa-bisanya punya pemikiran seperti ini ya? Tanyaku penasaran. Mama menghela nafas panjang lagi lalu berucap, sejak kamu mengatakan mau masuk Islam, mama sering berkonsultasi, yaitu dengan teman yang muslim, dengan teman mama yang muslim. Mama minta pendapat dia dan dia banyak menasihati mama soal ini. Oh, pantes mama sering pergi belakangan ini. Biasanya kan mama selalu di rumah. Iya, Cah, mama butuh support dan teman mama itu sangat membantu sehingga membuat mama jauh lebih tenang. Kalau boleh tahu, Ma, teman mama siapa namanya? Tanya aku lagi. Namanya Dr. Zakia Derajat. Itu teman mama. Wah, dia seorang hebat di kalangan Islam, Ma. Betul. Nama belakangnya mirip dengan Sunan Derajat, leluhur papa kamu. Jadi setelah kamu resmi masuk Islam, rasanya kamu juga perlu berziarah ke makam beliau. Sekali lagi aku memeluk mamaku. Jadi selama 3 bulan ini dia mendiamkan anaknya, bukan karena hendak mengacuhkan, tapi beliau tidak tahu harus bersikap bagaimana. Beliau hendak mencari penerangan pada apa yang terjadi pada anaknya. Sudah pastilah mama kebingungan, tapi akhirnya setelah mendapat pencerahan dari Dr. Zakia Derajat. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, mama sekarang malah mendukung pilihan anaknya, pilihan anak yang berbeda dengan yaitu keyakinannya. Mamaku memang luar biasa. Dari lubuk hati yang paling dalam, sebenarnya aku hendak mengajak mama untuk turut memeluk agama Islam, tapi aku mengurungkan niat itu. Apa yang terjadi padaku pastilah sudah berat buat mama. Bagaimana mungkin aku mampu mempengaruhinya, sementara saudara-saudaranya banyak yang menjadi pendeta. Beban mama sudah sangat berat. Semua butuh waktu. Kalau memang Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan, apa yang untuk manusia pikir tidak mungkin, pastinya akan terjadi jika Allah yaitu berkehendak. Waktu berjalan tanpa pernah berhenti. Dengan hati tenteram aku menjalani hidup sebagai perempuan muslim. Tahun 2002 mama meninggal dunia. 3 bulan sebelum mengembuskan nafasnya yang berakhir, beliau juga menjadi mu'alaf dan memeluk agama Islam. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Mamaku memang luar biasa. Demikian para pemirsa, semoga bermanfaat masalah fid dini wa dunya wal akhirah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.